Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Fauza dengan NIM 24 120 0002. Di sini saya akan mendemokan program saya yang berjudul Si Akuntansi. Itu merupakan program dari lanjutan Pau dari NIM. Baik, sekarang kita sudah masuk ke fungsi login, dimana pada fungsi login ini kita memiliki 3 user level, yaitu admin, akuntan, dan juga pimpinan. Nah, sekarang kita login terlebih dahulu sebagai admin. Masukkan username, kemudian passwordnya. Lalu sign in to dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari semua user level. Yang membedakan hanya tampilan menunya. Di sini hanya terdapat jurnal harian karena admin hanya bisa menginput jurnal harian. Yang pertama, ini kita masuk ke menu yang bisa diakses oleh semua user level, yaitu chart of account. Nah, chart of account ini berisi semua rekening-rekening yang digunakan untuk membuat jurnal beserta saldo yang telah dikeluarkan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan account. Nah, account ini juga memiliki level akun, di mana terdapat 3 level, yaitu header, subheader, dan juga detail. Terus juga kita punya parent atau induk account. Nah, semisal kita membuat detail di akun aset atau aktiva, itu berarti induknya bisa aset lancar. Kemudian kategori ini ada 5, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban-beban. Nah, kita kembali. Kemudian masuk ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita memiliki panduan jurnal umum, gimana caranya kita memasukkan jurnal. Sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan utama, dan juga detail transaksi. Kita bisa tambah baris. Untuk semisal kita bikin jurnalnya untuk penyusutan barang atau depresiasi, itu kan kita memerlukan banyak akun. Nah, jadi kita bisa menambah akun sebanyak mungkin, asalkan balance. Nah, ini karena kita tidak memasukkan, jadi muncul peringatan tidak balance. Tidak apa-apa, kita tinggal refresh. Nah, di sini kita ada riwayat jurnal. Sebenarnya ini riwayat untuk semua jurnal, karena ini kita masuknya ke bagian jurnal umum, dan emang saya sengaja untuk masukkan di jurnal umum agar mempermudah. Jadi semua jurnal itu masuk ke sini. Ada yang bersifat draft statusnya, dan juga ada yang sudah posted. Nah, posted ini kenapa sudah bisa dipost padahal belum tanggal 31? Karena ini saya post sebelum membuat peraturan posting yang hanya aktif di akhir bulan. Dan ini benar-benar mengikuti yang ada di real life, sehingga kita tidak bisa merekayasa dengan cara menginput jurnal yang sekiranya berada di akhir bulan, itu kita tetap tidak bisa posting. Untuk penutupan rekening ini kita tinggal pilih periodenya aja. Nah, sekarang kita bisa melihat jurnal apa aja sih yang dibuat buat detailnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Detail transaksi dari PBL. Ada tanggal, keterangan, kode akun, nama akun, juga debit kreditnya. Nah, almost done buat jurnal umum. Sekarang jurnal pembelian.
Nah, dari jurnal pembelian ini kita juga punya panduan pencatatan pendapatan. Nah, seperti ini. Kemudian ada tanggal transaksi, keterangan atau memo, akun debit. Akun debitnya hanya ada kas, bank, piutang dagang. Serta ini juga ada penjualan barang jadi. Terus juga ada nominal transaksinya. Nah, ketika kita klik simpan jurnal penjualan, ini otomatis akan masuk ke riwayat jurnal tadi yang ada di jurnal umum. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal pembelian. Di jurnal pembelian ini sama, ada panduannya, ada tanggal, keterangan, serta di akun debitnya hanya akun-akun beban. Di akun kreditnya ada kas atau utang dagang. Nah, ketika kita klik simpan jurnal pembelian, maka otomatis masuk ke riwayat jurnal yang ada di jurnal umum. Nah, ini adalah fungsi dari rule. Sehingga kita ketika mengklik sesuatu yang tidak dalam lininya, maka akan keluar dashboard dan muncul peringatan. Role admin tidak boleh masuk ke bagian pengaturan karena pengaturan ini hanya bisa diakses oleh akuntan dan juga pimpinan. Oke, sekarang kita bisa logout untuk masuk ke user level selanjutnya. Setelah logout, kita akan mengisi username, kemudian juga password. Nah, ini adalah tampilan dari user level akuntan. Tetap ada chart of account sama seperti tadi. Nah, ini jurnal hariannya hanya ada jurnal umum yang isinya rekapan atau riwayat-riwayat transaksi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal post, tapi karena lagi-lagi hanya aktif di akhir bulan. Kemudian di sini ada penyesuaian. Di bagian akuntan ini tidak diizinkan untuk menginput jurnal harian. Hanya bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ketika simpan jurnal itu masuk ke riwayat. Kemudian ada buku besar. Ada buku besar. Di sini ada petunjuknya. Pilih account, filter tanggal. Nah, ini misal kita klik kas. Tanggalnya sampai tanggal 25. Nah, tampilkan. Maka akan tampil transaksinya. Kemudian setelah buku besar ini kita ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita ada transaksi atau rekening-rekening yang telah melakukan transaksi sebelumnya. Ada kas, piutang dagang kenapa 0? Karena sudah di-nolkan sebelumnya. Tapi karena sudah melakukan transaksi, maka akan tetap masuk ke neraca saldo. Dan juga balance.
Kemudian di sini ada laba rugi. Nah, laba rugi di sini ada icon, terus juga ada nama perusahaannya dan juga nama laporannya. Nah, ini kita mempunyai laba bersih sebanyak 200.000. Ingat-ingat, kita punya laba bersih sebanyak 200.000. Kemudian di neraca ada seperti tadi, dan ini kita mengambil dari pengaturan. Ini ada laba bersih berjalan sebanyak 200.000. Oke, seterusnya kita ke perubahan modal. Nah, di perubahan modal ini, karena kita tadi ada laba bersih, maka modal awal yang tadinya 0, maka menjadi 200.000. Seperti itu. Nah, ini kita bisa masuk ke pengaturan. Oh, ternyata role akuntan itu tidak bisa mengedit juga. Yang bisa mengedit hanya pimpinan. Mohon maaf. Lalu kita bisa logout untuk masuk ke pimpinan. Sama seperti tadi, login terlebih dahulu. Username, password, lalu kita sign in. Nah, tampilannya jauh lebih lengkap karena pimpinan memiliki akses ke semua transaksi ataupun penyesuaian yang ada. Nah, karena tadi ini sudah dijelaskan, maka kita langsung masuk saja ke pengaturan profil. Nah, pengaturan profil perusahaan ini hanya bisa dilakukan oleh pimpinan. Nah, jadi kita bisa mengubah ini. Misal kita ubah jalan alamatnya menjadi Jalan Raya Karada. Nah, simpan. Profil perusahaan berhasil disimpan, lalu kita lihat ke dashboard. Nah, sudah berubah. Nah, sekian dari saya dan demo dari program saya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.